Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Gemar Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, ada pertanyaan menarik. Boleh nggak menerima pemberian dari non-muslim dan mengucapkan selamat kepada perayaan agama lain? Ini pertanyaan klasik yang selalu menjadi perdebatan panjang setiap kali datang hari raya agama orang lain. Yang pertama, soal menerima pemberian dari non-muslim atau orang yang berbeda agama dengan kita. Satu ketika Nabi Ibrahim itu pernah menghidangkan masakan yang begitu spesial, enak dan banyak. Semua orang dipersilakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk datang dan menyantap hidangan makanan yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sama-sama tahu bahwa Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar kekasih Allah karena karakter Nabi Ibrahim adalah suka memberikan makanan kepada orang lain. Anehnya hari itu, semua orang yang datang itu ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Kamu mau makan?" "Iya Nabi Ibrahim." "Kamu menyembah siapa?" Dijawab oleh orang-orang ini, "Sesembahan kita sama Ibrahim." "Sudah, kamu makan." Datang orang kedua ditanya lagi, "Kamu menyembah siapa?" "Sesembahanku dan sesembahanmu sama wahai Ibrahim." "Silahkan kamu makan." Sampai ada satu orang ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Kamu mau makan?" "Iya." "Siapa yang kamu sembah?" "Mohon maaf Ibrahim, sesembahanmu berbeda dengan sesembahanmu. Kamu menyembah ini, aku menyembah yang lainnya." Saat itu Nabi Ibrahim mengatakan, "Kamu nggak boleh makan, silakan pergi." Saat orang ini pergi dalam keadaan bersedih hati, Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ibrahim, kenapa yang bersangkutan orang tersebut tidak kamu beri makan?" Dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Wahai Rabb, sesungguhnya aku menyembahmu sementara dia menyembah yang lainnya. Dengan alasan itulah wahai Allah, aku tidak memberikan kepadanya makanan dan minuman." Saat itu kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, orang yang menyembahku itu hambaku. Orang yang tidak menyembahku juga hambaku. Orang yang menyembahku aku kasih rizki, orang yang tidak menyembahku juga aku kasih rizki. Orang yang menyembahku aku kasih makan," kata Allah, "dan orang yang tidak menyembahku juga aku kasih makan wahai Ibrahim." Lah kamu Ibrahim ngasih makan cuma sekali, kenapa kebanyakan syarat? Saat itu kemudian Nabi Ibrahim mendatangi seseorang yang bersedih hatinya ini, kemudian diajak makan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa bertanya siapa yang menjadi sesembahannya. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita memberi kepada orang non-muslim, non-Islam itu boleh. Demikian juga ketika kita menerima. Contoh misal seumpamanya, Nabi Musa alaihissalam itu tumbuh dan berkembang di kerajaan Fir'aun. Karena saat Nabi Musa lahir, Fir'aun punya peraturan, semua bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Ibunya Nabi Musa andilau, antara dilema dan galau, karena begitu beliau melahirkan anaknya laki-laki. Maka yang beliau kemudian lakukan adalah menghanyutkan bayi Musa yang kemudian mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Siapakah yang mendapati bayi Musa ini? Yang menemukan adalah istrinya Fir'aun, yaitu Siti Asyah. Ketika bayi dibawa pulang mau dibunuh oleh Fir'aun, Siti Asyah mengatakan, "Wahai suamiku Fir'aun, bayi yang harus kamu bunuh itu adalah bayi yang kamu cari, sementara bayi ini datang sendiri." Yang terjadi kemudian adalah bayi Musa tumbuh dan berkembang di kerajaan Fir'aun. Ini artinya apa? Nabi Musa makan, minum, mendapatkan nafkah dari Fir'aun yang tidak hanya berbeda keyakinan dengan Nabi Musa, bahkan merasa dirinya adalah Tuhan. Kalau pemberian dari orang yang berbeda keyakinan dianggap haram,
berarti tumbuh kembangnya darah dan dagingnya Musa itu haram. Ternyata tidak. Ini menunjukkan bahwa menerima pemberian dari non-Islam itu juga dibolehkan. Nabi Ibrahim memberikan contoh, memberikan sedekah kepada orang yang berbeda keyakinan boleh. Cerita Nabi Musa menggambarkan bahwa orang Islam sekalipun boleh menerima pemberian dari orang non-Islam. Itu pula kemudian yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa disampaikan wa innahu yajuzu qabul hadiyatal kafir, bahwa diperbolehkan untuk menerima hadiah atau pemberian dari orang non-Islam. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW disebutkan wa yajuzu qabul hadiyatul kafir min ahlil harbi li anna Nabiy SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau pernah menerima hadiah dari penguasa Mesir yang bernama Muqawqis. Ini menunjukkan betapa Islam itu mengajarkan moderasi dan toleransi. Bahkan berbeda agama sekalipun, termasuk ketika kita mengucapkan selamat kepada mereka yang beragama lain ketika melaksanakan hari rayanya. Mudah-mudahan kita damai dalam perbedaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.